Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan, orang-orang tua kami, pengurus DKM, tokoh masyarakat peserta tabayun, Taman Villa Mulia yang berbahagia. Untuk yang kedua kalinya saya menikmati subuhan di tenda putih kali ini. Kalau yang tempo hari dalam proses masih tahap perjuangan awal. Karena sekarang sudah mulai start awal. Sudah start awal. Karena kita sudah meletakkan batu pertama secara resmi ya, beberapa waktu yang lalu. Moga-moga batu-batu selanjutnya segera tersusun. Sehingga dengan demikian menjadi satu bangunan yang kokoh yang akan menjadi saksi kepada kita, membawa kita di Yaumal Mahsyar kelak ketika berkumpul di tenda putih seperti ini. Amin ya robbal alamin. Dibuka saja itu tidak apa-apa. Silakan kalau mau dibuka. Silakan ibu-ibu ya. Ambil satu jalur aja. Satu jalur. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya alhamdulillah kali hari ini, pagi ini dikawal oleh tim generasi muda yang kita kenal dengan Generasi Muda Dakwah PG, Paguyuban Bhinneka, PB Paguyuban Bhinneka. Ini komandannya Mas Yos, silakan Mas Yos. Nah ini komandannya Mas Yos. Kemudian cukongnya Pak Wawan, mana Wawan cukongnya? Ah itu bosnya itu Pak Wawan itu. Silakan Pak Wawan yang mana? Oh itu yang ini. Kemudian ada tim teknisnya, siapa yang namanya? Teguh Hashimi. Jadi yang satu Betawi, yang satu Jawa, yang satu Aceh. Jadi betul-betul Bhinneka, Paguyuban Bhinneka. Terima kasih Bang Wawan, Mas Tengku, Bang Yos. Ya. Kalau hari ini ente ajak ke tenda putih. Ente kan tiga-tiganya belum pernah wukuf di Arafah. Nah ini bayangkan wukuf di Arafah kayak gini nih. Insya Allah suatu saat dengan wasilah ente bisa wukuf di tabayun ini, mengantarkan ente semua ya, minimal bertiga ini ya, untuk menjadi haji yang mabrur insya Allah. Kalau Allah mau takdirkan untuk itu, siapa mau larang ya kan? Siapa mau sulit ya? Semua buat Allah sangat mudah saja. Bapak, saudara sekalian, sengaja saya perkenalkan anak muda ini. Kenapa? Bagaimanapun juga Rasulullah berjuang kan di backup juga. Ketika mau pergi dia hijrah ke Madinah, yang pasang badan kan Sayyidina Ali itu kan. Luar biasa kan? Ketika Ibrahim diuji oleh Allah untuk berterbang, yang pasang badan siapa? Ismail kan? Luar biasa. Ketika Bung Karno akan memproklamasikan kemerdekaan, proklamasi, itu Soekarni, ada Malik, ya, mereka menculik Soekarno itu.
dari ngegas dengklok itu kan. Artinya yang tua-tua ini akan bahagia, akan husnul khotimah kalau disertai jejak perjuangannya oleh generasi muda yang sama-sama sederap selangkah menuju surga. Amin ya robbal alamin. Oleh karena itu saya bangga sekali dengan kalian bertiga ya. Tolong disolidkan lagi ya, sehingga dengan demikian ini edisi pertama nih Pak. Edisi pertama mereka merekam dakwah. Saya bilang, ayo jangan cuma rekaman-rekaman joke-joke yang lain-lain saja. Coba rekaman dakwah juga kamu ambil. Nah, alhamdulillah mereka mungkin ada yang begadang tadi malam biasa, nggak biasa semua bareng-bareng kayak gini. Alhamdulillah mereka berjuang, mudah-mudahan satu investasi buat kalian bertiga. Amin ya rabbal alamin. Bapak saudara sekalian, hari ini silakan bapak-bapak lihat surat Al-Fatir. Surat Al-Fatir, surat ke-35. Surat ke-35 ayatnya 32. Surat 35 ayat 32. Sudah jumpa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi iznillah zalika wal fadlul kabir. Sadaqallahul azim. Jadi Allah menerangkan dalam surat Al-Fatir ini ada 3 golongan yang Allah berikan, Allah wariskan kitab-kitab suci Allah. Nah, cuma kita sebagai umat Islam ketika membaca kitab suci itu, kita harus serangkai. Bermula dari Zabur, berlanjut pada Taurat, kemudian disusul Injil, dan terakhir ditutup dengan Al-Quran. Nah, itu dalam keimanan umat Islam. Jadi kelebihan umat Islam itu mengcover semua kitab-kitab suci yang Allah turunkan dari langit pada Rasulnya melalui malaikat Jibril. Malaikatnya yang bertugas spesial menurunkan ayat-ayat dari langit hanya Jibril. Gak ada Allah wakilkan kepada malaikat yang lain. Mulai dari Zabur, Taurat, Injil hingga Al-Quran, petugas utama pembawa pengawal risalah wahyu dari langit adalah Jibril alaihissalam. Nah, Allah terangkan di antara sekian banyak manusia itu hanya orang-orang yang terpilih saja. Adam nggak dapat loh, Nuh nggak dapat loh, ya kan? Daud nggak dapat, ya? Daud dapat, ya? Zabur kan? Sulaiman nggak dapat, Yakub nggak dapat, kemudian Musa dapat. Seterusnya Isa dapat. Terakhir Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi 25 nabi yang kita imani, kita wajib imani, ternyata hanya 4 yang terpilih. Nah, dari 4 yang terpilih itu pun umatnya tidak semuanya beriman kepada Zabur,
Taurat, Injil, maupun Al-Quran. Tidak semuanya. Di zaman Nabi Daud terbagi 3. Di zaman Nabi Musa terbagi jadi 3. Di zaman Nabi Isa terbagi jadi 3. Di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terbagi jadi 3 kelompok. Siapa saja kelompok itu? Yang pertama disebut dalam Al-Quran kelompok zalimu li nafsi. Di pertama kali disebut oleh Allah ini. Yang kedua kelompok siapa namanya? Muqtasidun. Baru yang terakhir kelompok itu disebut sabiqum bil khairati bi iznillah. Jadi sekian banyak manusia terpilih terseleksi menjadi 4 babak. Dari 4 babak pun terklaster menjadi 3 klaster. Nah, Bapak sekalian, di sini mengandung hikmah. Rizki pun Allah sebarkan ke dunia seperti itu. Dari langit Allah sebarkan, dari bumi Allah tumbuhkan. Tetap tidak semua orang mendapatkan. Yang satu seperti mendapatkan yang lain. Tergantung usaha mereka. Yang rajin bekerja, insya Allah akan dapat porsi yang lebih banyak. Minimal dia dapat menikmati, dia bangun pagi, udara pagi. Wah Pak, kalau rezeki kan malah orang-orang kafir itu kayaknya lebih berlimpah ruah daripada yang muslim. Kalau melihat nilai rezeki dari materi. Tapi ternyata yang zaman sekarang ini, apalagi di zaman COVID ini, ya, COVID ini, Jerman yang serba terbalik. Kalau dulu kalau dibilang yang namanya, wah Bapak negatif ya, jangan negatif dong Pak. Nah, artinya negatif harus dihindari. Tapi sekarang justru kalau negatif itu disanjung orang, bagus. Sebaliknya, wah dia positif itu, wah jangan didekati. Malah dijauhi orang yang positif. Ah, inilah salah satu produk budaya pasca pandemi Covid. Dipelintirnya yang hak jadi batil, yang batil jadi hak. Oleh karena itu Islam menggarisbawahi supaya jangan terpelintir-pelintir, supaya tetap istiqomah. Al-Quran mengatakan al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kalau mau kriteria hak itu supaya tidak dipelintir-pelintir, ya, tolak ukurnya adalah kebenaran yang datang dari Allah, yang terdapat di dalam kitab-kitab suci. Al-haqqu bi rabbika, kebenaran itu datang dari Tuhanmu. Fala takunanna minal mumtarin. Oleh karena itu jangan kamu meragukannya. Nah, mudah-mudahan jamaah At-Tabayyun ini, termasuk kita sekalian ibu-ibu. Jadi saya kalau udah dengar cerita ibu-ibu At-Tabayyun ini, Masya Allah, ini profilnya Khadijah zaman milenial ini. Amin.
Luar biasa ini. Ini bapak-bapak saya pikir kalau masuk surga nanti di Yomal Masyar agaknya terseok-seok nih. Ibu-ibu yang dipanggil duluan ini. Ibu-ibu yang dipanggil duluan. Ya. Nanti malaikat itu periksa itu siapa yang depositonya dikuras untuk masjid At-Tabayun yang paling banyak. Ngacung itu ibu-ibunya itu. Hah? Bukan bapak-bapaknya. Bapak-bapaknya nggak bisa omong apa-apa. Apa boleh buat deh. Kalau bini gue udah begitu, amin aja deh. Tapi soal ibu-ibu sekalian, coba bayangkan kalau bapak-bapaknya yang keluarin, ibu-ibunya merungut di belakang, nggak jadi ini At-Tabayun itu, nggak jadi. Betul ya Pak ya? Kalau kita ungkap sejarah, Rasulullah juga begitu kan Pak ya? Khadijah, ya, luar biasa itu. Dia adalah wanita pertama yang menyerahkan jiwa, raga, dan hartanya. Saya garis bawahi. Dan seluruh hartanya untuk perjuangan Rasulullah Muhammad SAW. Nah, oleh karena itu Khadijah tercatat sebagai wanita mulia di sisi Allah. Ada Maryam, ada Khadijah. Ada Masyidah, istri Fir'aun. Nah, moga-moga ibu-ibu At-Tabayun termasuk daftar penghuni surga. Amin. Selanjutnya, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan. Jadi 3 kelompok itu, yang pertama zalimu li nafsi. Siapa itu kelompok zalimu li nafsi? Mereka beriman tetapi mempermainkan imannya, tidak istiqomah. Tidak istiqomah. Pertamanya dia 2 kalimat syahadat disebut, dihitan, pakai resepsi pula hitannya. Tapi begitu menjalankan ibadah, nafsi-nafsi aja. Itu kan urusan kita dengan Tuhan. Tidak boleh ada orang maksa. Ibu-ibu sekalian, waktu saya keliling Eropa tahun 2001 itu, salah satu keluhan ibu-ibu di Eropa itu, ini Belanda-Belanda di sini ini, ayat gacuannya adalah la ikraha fiddin. La ikraha fiddin. Apal mati dia tuh. Kalau disuruh sholat, suruh puasa, suruh ngaji, itu boleh bilang la ikraha fiddin. Tidak ada boleh paksaan dalam agama. Ini ibu-ibunya udah bersungut-sungut aja. Ente ini ngibulin Tuhan katanya kan. Tapi itulah demokrasinya Islam. Jangankan ente udah mengucapkan kalimat syahadat, ya? Ente nggak berkalimat syahadat pun, bahkan tidak mengakui eksistensi Allah, karepmu. Nah itu, Allah itu demokrasi. Mau iman monggo, mau kafir please, ya. Demokrasi sekali. Nah, kelompok yang pertama ini zalimu li nafsi. Orang yang beriman tetapi tidak konsekuen melaksanakan keimanannya. Pendeknya kalau orang Betawi mengenal dengan istilah kalau puasa itu puasa gendang katanya. Ya. Depannya sama belakangnya ada kulitnya. Kadang-kadang ditabuh tengahnya. Ya.
selebihnya kosong. Kelompok yang kedua, muktasidun. Supaya gampang menerjemahkan ini, muktasidun mencelak-mencelek. Mencelak, apa ini? Gak konsisten. Lihat angin. Kalau kira-kira menguntungkan, dari aman. Ya, kira-kira begitu. Dia ikut, ya. Tapi kira-kira, waduh, ini angin kayaknya agak gawat ini. Diam-diam, mindik-mindik, kabur, menyelamatkan diri. Muktasidun. Nggak istiqomah itu. Kelompok yang ketiga, sabiqu bil khairat biiznillah. Mulai dia lahir, didengarnya suara azan di telinganya. Ketika dia menikmati susu pertama, dibacakan doa oleh ibunya. Ketika dia mengenal pendidikan, ibunya mendampingi. Ketika remaja, dikawalnya si anaknya. Terus ketika dia mendapatkan jodoh, sang bapak langsung menjadi wali nikahnya. Berganti ketika si bapak sakratul maut, si anak, si cucu, si mantu sama-sama mentalkinkan orang tuanya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Mereka sekeluarga berbondong-bondong menjadi orang-orang yang kepengen meraih hidup sebagai Islam. Akhirnya kami pun harus mati sebagai Islam. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan. Dalam catatan saya, kalau menurut tafsir Profesor Hamka, ketika Pak Hamka ini ditahan di rejim pemerintahan Orde Lama dulu, Buya Hamka itu bersyukur, alhamdulillah saya bisa menyelesaikan tafsir Al-Ajhar. Jadi buat seorang ulama, penjara itu tidak ditantang, tetapi kalau sudah di depan mata, pantang mundur, dinikmati saja. Jadi Buya Hamka ketika mendapatkan tahanan, dia tidak bersungut-sungut, bersyukur. Justru karena ditahan oleh lawan politiknya, istiqomah mempertahankan akidah tauhidnya, dia bisa menyelesaikan tafsir Al-Ajhar. Nah, sekarang demikian juga imam besar Habib Rizik Syihab. Ya? Mungkin pengikutnya galau, tapi beliau happy di sana. Kenapa? Karena pertama dia juga bisa menulis banyak buku. Luar biasa. Artinya apa? Ini positive thinking. Dari situasi yang sangat mencekam, dibikin menjadi satu posisi yang bermanfaat. Kalau tidak, beliau di luar bebas, nggak sempat tulis buku. Undang ceramah, semua sehari betul-betul full book, ya? Tapi dengan istirahat di pesantren, ya? Beliau berhasil menerbitkan beberapa buku. Mudah-mudahan
karya spektakuler beliau bisa dinikmati oleh kita sekalian. Yang kedua, dirubahnya suasana penjara itu, suasana rumah tahanan itu menjadi suasana baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Yang tadinya nggak ada suara azan, nggak ada sholat berjamaah setiap 5 waktu, sekarang berubah menjadi suasana yang betul-betul ruhama'u bainahum. Dibina keakraban antar sesama napi. Pengajian dibuka setiap saat. Kultum bergantian. Luar biasa. Gara-gara Habib jadi imam besar di dalam penjara. Kalau enggak, siapa yang bina mereka? Ya, alhamdulillah Bapak sekalian. Fa inna ma'al usri yusra. Nah, itu. Sabiqu bil khairati biizni. Selalu membaca segala situasi dengan hal-hal yang positif. Demikian juga perjuangan kita menegakkan Masjid At-Tabayyun ini. Yakin dan yakinlah. Ini menjadi investasi yang besar, Ibu. Rumah yang 5 miliar, yang 3 miliar, yang 1 miliar itu kita tinggal. Gak bakal diangkat itu pondasinya. Posrennya gak dipindahin, ya, ke kuburan kita. Tapi rumah yang akan kita datangi adalah investasi yang telah kita tanamkan di masjid ini. Akan berebut menyambut para investornya. Ibu marah, mana Ibu marah? Bu Ilham mana? Bu Erlangga mana? Dipanggil itu. Semua investasi memanggil para investornya masing-masing. Nah, ibu-ibu sekalian, sabiqu bil khairat, inilah watak yang ketiga. Segala sesuatu selalu berorientasi kepada akhirat. Biiznillah, dengan izin Allah. Pertanyaannya adalah, apakah di zaman yang serba materialistis ini bisa terbentuk suatu pola pikir yang idealis, yang optimis, yang berorientasi kepada ukhrawi? Itu pertanyaan besar. Nah, oleh karena itu kita sebagai muslim harus yakin menjawabnya. Dengan apa menjawabnya? Dengan ayat juga. Di mana ayatnya? Ayatnya itu ada di surat Al-Qasas. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Itu perintahnya loh. Wabtaghi, carilah oleh kalian, fima atakallahu daral akhirah, berbagai macam kenikmatan yang Allah sediakan untuk hidupmu di kampung akhirat. Lanjutan ayatnya, wala tansa nasibaka minad dunya. Tetapi bahasa Jawanya ning ojo lali uripmu yang alam dunia. Ning ojo lali uripmu yang alam dunia. Start awalnya Allah perintah, cari, kejar, raih investasi akhiratmu. Tetapi jangan lupa hidupmu di alam dunia. Ada kawan-kawan yang kadang-kadang bertanya, Pak Astamar, kan ada doa yang kita kenal, doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya
hasanah. Jadi depannya apa dulu tuh? Dunia dulu kan? Wa fil akhirati hasanah. Baru berikutnya dan akhirat hasanah. Ah, coba ibu-ibu sekalian, itu doa ada di surat apa itu? Al-Baqarah ayat 201. Coba lihat. Tengok di Al-Baqarah ayat 201. Supaya kita yakin redaksional ayatnya itu bagaimana. Tadi surat Al-Qasas itu kan perintah Allah. Wabtagi, kejarlah olehmu. Fima atakallahu darul akhirah. Akhirat dulu, baru walatansa nasibaka minad dunia. Baru dunia kan gitu kan. Nah, kalau doa sapu jagat 201 itu dunia dulu kan, baru akhirat. Udah ketemu Bapak? Udah ketemu? Coba dibaca. Depan ayatnya bunyinya gimana Pak Ilham? Stop. Wa minhum mayyakulu. Baru terus. Jadi ayatnya dimulai dengan kalimat itu. Nah, coba artikan apa itu. Wa minhum mayyakulu, apa artinya di situ? Nah, stop. Jadi kalimat itu adalah kalimat informatif. Allah memberitahukan kepada Jibril, Jibril, kau dengar itu. Manusia ada yang berdoa. Jadi redaksional Rabbana atina fid dunya hasanah itu adalah informasi dari Allah. Manusia doanya kayak gitu. Mintanya dunia dulu hasanah, baru selamat akhirat. Tapi Allah perintahnya ini instruksional. Wabtagi bima atakallahu darul akhirah. Cari olehmu, kejar olehmu, selamatkan olehmu. Kehidupan dunianya belakangan, akhirat dulu. Cari akhirat, perhatikan akhirat, waspadai akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tetapi jangan kau lupakan hidupmu di alam dunia. Nah, berbeda redaksi perintah Allah dengan redaksi produk manusia. Manusia sesuai dengan sifatnya, manusia al-insan mahalul khata wan nisyan, keterbatasan serba fana. Manusia ini kan hamba Allah dengan kefanaannya. Berdoanya juga sesuai dengan kemampuan mereka. Dia lihat dunia hebat, dunia dulu yang baik, baru akhirat. Tapi Allah yang Maha Tahu melihat akhirat itu baqa, maka difirmankan cari akhirat, tapi jangan lupa dunia. Mudah-mudahan kajian kita ada manfaatnya. Bapak sekalian, itu saja dulu materi yang saya bisa sampaikan. Moga-moga bisa memberikan satu motivasi buat kita untuk meraih kejayaan-kejayaan akhirat. Bagaimana caranya? Orientasi kehidupan kita, mari arahkan kepada akhirat. Insya Allah dunia melu. Selamatkan akhirat. Insya Allah dunia ikut selamat. Tanam padi kalau bahasa orang tuanya dulu ya. Rumput pun akan tumbuh. Kan gitu kan? Tapi kalau tanam rumput, belum tentu padi akan tumbuh. Kalau cuma selamatkan dunia, belum tentu akhirat akan terbawa.
Tapi ketika kita oriented, ukhrawi oriented, kita selamatkan akhirat, insya Allah dunia akan terselamatkan. Amin ya robbal alamin. Itu saja, kira-kira masih ada waktu. Ya, silakan saya kembalikan kepada Pak Marah. Alhamdulillah, alamin. Terima kasih Pak Kamar. Bapak dan Ibu sekalian, ini materi yang menarik sekali. Saya baru mendengarnya. Ini untuk bahwa Islam itu ada 3 kelompok. Kata saya, satu, saya ulangi sedikit, zalimin binafsi, zalimin binafsi, mengatakan beriman tapi nafsi satu saja, masing-masing aja. Nah, itu ada satu surat yang selalu dikutip, lah ikraha fid din, ya. Buat memang sering kita dengar, cuma dari kelompok-kelompok sekuler bahwa agama itu ya masing-masing lah, ya. Dan paksa-paksa, ya kayak gitu ya. Jadi ini ada kelompok Islam seperti ini, mudah-mudahan kita tidak masuk dalam kelompok itu. Yang kedua ada kelompok muqtasidin yang mencela-mencela, melintas-lintut, tidak konsisten dan tidak istiqomah juga. Yang ketiga yang terbaik yang mudah-mudahan kita masuk ke di kelompok ini adalah saidun bil khairat ismi. Segala satunya berorientasi kepada akhirat. Sama tadi mengutip tentang perjuangan kita untuk mendirikan masjid ini, kalau dikontekskan pada itu adalah kita berusaha tadi melalui siar ibu-ibu tadi dikutipkan bang, itu betul bahwa kita orang tua sudah 30 tahun di sini, kompleks ini bagus, ini kompleks tidak ada masalahnya. Dan kita orang tua yang kebetulan terpanggil berusaha untuk menciptakan sesuatu yang betul-betul untuk akhirat, untuk legasi ke tempat ini Ridwan. Ada peninggalan kita di ujung-ujung usia, di atas semuanya hampir rata-rata yang pendiri satu usia ada 60 tahun ke atas. Sudah ada 30 tahun biasanya beribadah atau sholat ke luar masjid, di luar kompleks ini. Bahwa dari minggu sekarang kita sudah diingatkan sesuatu yang sangat penting, mungkin masih ada ganjalan-ganjalan atau pertanyaan-pertanyaan yang belum tersimpan di hati kita, Bapak dan Ibu sekalian, boleh kita diskusikan. Nah, sudah waktu masih sekitar 25 menit, 20-30 menit. Saya silakan kalau memang masih ada yang ingin bertanya. Paning dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yakin kalau pandai bukan pertanyaan, tapi memperkuat. Maka apa? Tadi Pak Kiai menyampaikan bahwa di surat Al-Qasas ayat 77 Pak, ya. Itu memang salah satu surat yang saya sangat tertarik Pak, bahkan diresapkan dalam kehidupan saya sendiri. Karena ada 4 unsur kalau nggak salah Pak Kiai ya, di dalam surat Al-Qasas ini ayat 77. Pertama tadi disampaikan oleh Pak Ustaz, pertama kita harus cari dulu kebahagiaan akhirat. Yang kedua, kita jangan melupakan kehidupan dunia. Yang ketiga, bahwa kita harus berbuat kebaikan kepada semua di alam ini sebagaimana Allah memberikan kebaikan kepada dunia. Kalau nggak salah begitu ya. Dan keempat, jangan membuat kerusakan di muka bumi. Saya ingin memperoleh penjelasan lebih lanjut dari Kiai yang ketiga, bahwa manusia diminta untuk berbuat kebaikan sebagaimana Allah memberikan kebaikan bagi alam ini. Sekian mungkin Pak Kiai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, Pak Ending ini hanya ingin memperkuat. Jadi beliau stressing yang ketiga itu. Ayatnya itu kan berbunyi,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Wa ahsin kama ahsanallaha ilaik. Dan hendaklah kalian berbuat baik sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kalian. Allah berbuat baik tadi saya katakan, kafir, mukmin, tua, muda, pokoknya rezeki silahkan Allah tebar dari langit. Siapa yang butuh ambil, rebutan, ya. Tapi ingat, Rasulullah terangkan dari zaman Adam sampai zaman nanti dunia tutup, itu cuma 1% yang Allah tebarkan. Cuma 1%. Yang 99 nanti Allah pending buat akhirat. Buat orang-orang yang beriman. Nah, yang 1% aja sudah begini nikmatnya. Dengan ibu-ibu mentransfer deposito bapaknya masuk deposito ke Masjid At-Tabayun, berdiri semangat bapak-bapak ini, ya. Itu baru sepersekian, cuma 1%, ya, kenikmatan dunia. Nah, apa artinya kalau dibanding dengan kenikmatan akhirat? Artinya ketika kita berbuat sesuatu, berbuatlah yang terbaik, insya Allah akan mengundang. Insya Allah akan mengundang satu manfaat yang jauh lebih baik. Nah, oleh karena itu, mohon maaf, saya dulu, ya termasuk saya kan orang dulu juga ini panding. Ya. Kita ini yang sudah overset gitu, ya. Overseket. Ya. Ini kan generasi jadul nih, generasi zaman wow, ya kan, bukan zaman now, ya kan. Nah, orang jadul itu selalu dipesankan, kalau Anda kerja, coba gaji pertama itu kau sedekahkan. Apa jadi ASN, apa jadi apa, kalau Anda berdagang, keuntungan pertama itu kau sedekahkan. Kalau engkau jadi petani, hasil pertanian panen pertama itu kau sedekahkan. Insya Allah akan mengundang rezeki-rezeki berikutnya. Ini loh, aku dapat rezeki pertama. Alhamdulillah Pak, saya masih ingat sekali itu. Saya pertama kali kerja, gaji saya waktu itu 60.000. Senang sekali. Tanpa terasa, saya bercita-cita, saya mau beli kamus yang paling tebal. Wah. Dengan uang 60.000 itu, saya pergi ke Gunung Agung. Waktu itu model saya nggak ada yang lebih jelek dari saya waktu itu. Di sini nggak ada model. Siapa? Nggak ada. Ini semua ganteng semua. Ya. Dengan bangganya saya bilang sama pelayan di toko, Pak, saya mau beli kamus yang paling tebal, yang paling mahal, berapa duit? Dilihatin, ini orang betul orang apa punya duit apa bohong-bohong, kira-kira gitu kan. Diambil Pak. Itu kamus sebesar apa itu? Kaleng biskuit Kongguan. Kaleng biskuit Kongguan. Ya. Harganya 40.000. Saya tanya, ada yang lebih mahal? Gak ada, ini paling mahal deh. Saya beli. Dilihatin aja. Antara percaya nggak percaya, saya bayar. Dan saya bangga. Karena apa? Semenjak saya kelas 3 SMP sampai saya kuliah, kepengen beli yang namanya kamus, nggak kebeli-beli. Belinya kamus yang kecil, yang pocket dictionary itu. Nah, begitu gaji yang pertama, wah, harus kebeli. Dan alhamdulillah sekalian,
sampai detik ini itu kamus masih ada di meja saya. Cucu saya, itu kan betul seperti kaleng konbuan itu kan. Itu kan katanya nggak bisa sendirian itu. Ya, kalau masih kecil-kecil itu kan. Nah, turun temurun sekarang saya pakai bukan anak saya lagi, cucu saya. Nah, kenapa saya kepengen mendapat barokah dari situ, dari ilmu. Nanti Mas Yos, Tengku bisa lihat lawan. Betul gak Pak Tamar itu kamusnya? Ada itu di meja saya. Ya. Kemarin saya bersilaturahim dengan Pak Kiai Baikondi di Bogor. Beliau bercerita pada kita jamaah, dulu di sini kami bertani, bikin palawija. Nah, orang tua kami berpesan supaya subur pertanian ini, panen pertama kasih kepada warga. Nah, bapak saya kasih bukti itu. Semua pertanian, hasil pertanian pertama ditaruh, dipikul, dijajakan, diberikan kepada seluruh penduduk ke kampung itu. Akhirnya ternyata alhamdulillah sampai detik ini almarhum sudah berpulang ke rahmatullah. Kami jamaah yang di Jakarta masih bisa menikmati singkongnya yang empuk luar biasa. Barokah. Nah, Bapak sekalian dan Ibu, artinya ini satu pembelajaran. Kalau kita diajarkan oleh itu Ibu Kasur kalau nggak salah itu, ya, kasih ibu sepanjang mata, ya. Bagai sang surya menyinari dunia. Dia memberi, tak harap kembali. Itu baru ibu. Bagaimana Allah? Ya kan? Allah tebar itu 1%. Berebut, Lim Swilliam berebut, Rockefeller berebut, semua. Ya, itu 9 naga berebut. Ya, semua berebut. Dia nggak tahu yang mana yang dizolimi, yang mana yang diuntungkan. Pakai gibul, yang gibul lah, yang penting gebul, gitu kira-kira kan gitu, ya kan? Ya. Itu cuma 1%. Rasulullah pernah membayangkan, engkau mau tahu nikmat dunia dibanding dengan nikmat akhirat? Engkau celupkan tanganmu di tepi pantai, kau angkat. Berapa banyak air yang melekat di dalam dirimu? Cuma segitu. Akhirat itu yang seluas itu. Oh, enggak cukup. Badanmu kau kungkum sekalian. Kau berendam. Pakai jaketmu, pakai semua kau pakai. Kemudian kau keluar dari laut itu. Berapa banyak air yang melekat pada dirimu. Itulah dunia. Tapi akhirat adalah air yang bergelombang di tengah lautan. Itu akhirat. Akan kita korbankankah dunia yang cuma saat itu? Nah, oleh karena itu ketika kita diberikan oleh Allah satu guidance, satu bimbingan, hendaknya kamu melakukan yang terbaik sebagaimana Allah telah melakukan. Berikanlah yang terbaik dengan niat yang terbaik. Insya Allah caranya pun harus baik. Moga-moga nanti hasilnya akan jauh lebih baik. Kira-kira gitu, Pak Kiai Diding. Punten, saya cuma menambahkan saja. Oh, silakan di belakang Pak Diding juragan kita. Silakan Pak Andre Grobiko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai ketemu lagi. Alhamdulillah, jangan bosan. Iya. Senang sekali Bapak kami mendengar ceramah dari Pak Kiai dalam rangka orientasinya, visinya ke akhirat. Salah satunya adalah melaksanakan sholat sunat qobliyah ba'diyah sebagai penyempurna sholat wajib. Dalam berbagai kesempatan kami sholat fardu di masjid ini, masjid mana, dari beberapa buku yang kami baca,
mengatakan bahwa pada sholat asar tidak ada qobliyah. Demikian juga pada maghrib dan isya. Tapi juga ada yang mengatakan ada pada sholat maghrib dan isya yang qobliyahnya. Badiahnya di sholat asar tidak ada. Ada yang mengatakan juga qobliyah-badiah di duhur bisa satu, bisa dua. Dalam perbincangan dengan teman juga di sini juga sambil kemudian membuka bertanya kepada Mas Gogel. Nah, sekarang saya ingin mendapat penjelasan dari Pak Kiai dalam rangka visi menuju ke akhirat yang lebih baik dengan penyempurnaan sholat Fatih ini. Bagaimana yang sesungguhnya tentang pelaksanaan kegiatan dari ini. Demikian Pak Kiai, terima kasih. Terima kasih Pak Andre. Ini bukan ranah saya ini. Kalau yang bukan ranah saya tidak mau intervensi. Itu ranahnya ahli fikih. Ya. Kalau ahli fikih, satu harus kita sadari Pak ya. Imam ahli fikih itu yang kita kenal mulai dari Imam Hanafi, Hambali, pertama dari Imam Hambali dulu. Hambali, no. Sebelum Maliki ada Hanafi. Hanafi, Maliki, Syafi'i, baru Hambali. Nah, itu imam yang empat itu yang kita kenal sebagai imam fikih pada koridor Ahlus Sunnah wal Jamaah. Padahal imam yang empat itu ada guru besarnya lagi satu, Imam Al-Asy'ari, ya. Ja'far Shadiq, namanya Imam Ja'far Shadiq. Ini Imam Ja'far As-Shadiq, ini guru besar dari empat imam tadi. Tapi karena Imam Ja'far As-Shadiq tadi lebih banyak diadopsi oleh kawan-kawan dari Syiah, maka seakan-akan kita ini yang Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak diperkenalkan dengan sosok itu. Nah, padahal apa salahnya sebagai seorang ilmuwan, apalagi beliau adalah inspirator, ya, dari kepada imam yang empat lainnya. Nah, dari sini kita lihat, mohon maaf, katakanlah satu contoh, Imam Maliki, dia adalah guru besarnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i adalah guru besarnya Imam Hambali. Ketika Imam Syafi'i berguru kepada Imam Maliki, dia belajar itu. Begitu dia sudah pada level advance, dia mengajar. Ketika Syafi'i mengajar, ada seorang murid nama Hambali itu tadi. Syafi'i ujur, Hambali berkembang. Tetapi apa yang terjadi saudara sekalian? Ternyata muridnya Imam Syafi'i itu sangat kreatif sekali. Waktu Imam Syafi'i mengajar kepada muridnya, dia bikin satu kitab namanya Qaul Qadim. Qaul Qadim. Fatwa utama, kira-kira gitu kan. Muridnya belajar kitab Qaul Qadim itu tadi kan. Ternyata oleh si murid di explore,
dikembangkan. Sayup-sayup terdengar ada beberapa revisi dari si murid. Diam-diam Imam Syafi'i ikut pengajian muridnya ini. Diam, tapi diam, silent. Sambil dia perhatikan, ini kalau nggak salah, betul ini murid saya ini. Yang dirujuk ini. Tapi dia koreksi. Ternyata benar juga ini koreksiannya. Akhirnya dia balik dari pengajian itu. Dia buka kitab Qaul Qadimnya, direvisi, ya, menjadi Qaul Jadid. Nah, Qaul Jadid. Fatwa yang diperbaiki, fatwa kontemporer, kira-kira begitu. Ini Pak Andre, jiwa besar para ulama-ulama kita. Begitu dia melihat ada sesuatu perkembangan sesuai dengan situasi dan kondisi, dia tidak cepat-cepat bid'ah. Dia tidak cepat-cepat menolak. Tidak sudah. Tidak menjadi seperti itu. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ingat, niat kita adalah taat kepada Allah sebagaimana dicontohkan oleh Rasul, dan Rasul telah tiada, tetapi kita punya pemimpin di hadapan kita. Nah, pemimpin itu diantaranya adalah ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Nah, pewaris nabi ini bukan nabi cuma pewaris cerdasnya doang, prihatinnya doang, semuanya. Gitu. Nabi juga prihatin, Nabi juga beristri, Nabi juga dermawan, Nabi juga legowo, Nabi juga menolong orang. Nah, coba tunjukkan, sudahkah kita menjadi paripurna ulama sebagai yang dicontohkan oleh Rasulullah tadi? Ketika menentukan bagaimana sebuah sistem perang, ya. Rasulullah konsepnya lain. Ternyata ada seorang sahabat, Umar bilang, ya Rasul, ini firman Allah, petunjuk langit atau kreasimu? Kreasiku. Jujur. Kalau begitu boleh saya memberikan usulan? Boleh. Kita bikin parit-parit ini, kita gali. Sahabat Al-Farisi itu luar biasa. Dia sampaikan, didukung oleh umat. Artinya apa? Itulah dinamika yang namanya fikih. Fikih itu tidak stagnan, tidak berhenti. Ya, dinamik. Nah, begitu juga soal sunnah-sunnah tadi ya. Nah, kalau toh seandainya saya termasuk, yang pasti kejarlah 2 rakaat sebelum subuh. Itu pasti mutawatir itu. Jadi kita kejar. Jangan persoalkan setelah subuh. Setelah subuh pasti nggak ada gitu. Ya. Kejar yang jelas, yang qot'i gitu kan, yang mutawatir. Jangan mempersoalkan yang tidak jelas. Yang putih katakan putih, yang hitam katakan hitam. Jangan pilih yang abu-abu, kan kira-kira begitu kan, ya kan? Yang dari Rasul katakan ini sunnah Rasul. Maka bapak-bapak sekalian, mungkin bapak-bapak kenal ya, tadi sudah disebut, saya ini salah satu dari Syarikat Islam. Syarikat Islam itu tokoh ekonom pertamanya itu Daman Hudi, Kiai Saban Hudi. Itu ekonomi Islam itu pada zamannya 1905 itu. Kemudian
tokoh intelektual politikusnya adalah Cokro Aminoto. Tokoh spiritualnya Gatot Kartosuwiryo. Kartosuwiryo itu tokoh syarikat Islam itu. Tokoh pendidikannya Agus Salim. Bekerja sama itu. Nah, ketika bercerita tentang masalah fikih, Haji Omar Said Cokro Aminoto mengatakan, ya, hendaknya kaum syarikat Islam mencontoh sunnah Rasulullah yang nyata. Itu tambahan kalimat yang nyata. Itu, waduh, ternyata berharga sekali sampai sekarang ini. Seperti tadi saya suruh baca itu, Pak Ilham, ya. Walladzina yaquluna, itu kan ternyata sebelum kalimat redaksional Rabbana atina fid dunya hasanah itu ada awal ayatnya itu. Dan di antara manusia ada yang berdoa. Komposisi struktur doanya Rabbana atina fid dunya. Itu redaksional manusia. Berbeda dengan Al-Qasas ayat 77 tadi. Wabtagi langsung directly. Instruksional. Itu beda. Jadi artinya Bapak sekalian, di sanalah dinamika perkembangan. Ketika kita bicara tentang masalah fikih, jangan pernah menutup pintu. Terus mencari dan terus mencari. Suatu ketika saya punya guru Arab asli, merhum Al-Ustadz Al-Karam Ahmad Al-Amri. Beliau salah satu ketika saya menjadi murid mengatakan, saya tanya, Ustadz, kalau suntik membatalkan puasa apa enggak? Saya tanya sama Ustadz almarhum itu, belum, tidak, suntik tidak membatalkan puasa. Sebagai murid saya sampai nawatan dong. Nah, begitu saya sudah menikah, orang yang mengerti tentang dunia medis, istri saya menerangkan, kalau bapak sakit kepala supaya nggak batal, antalgin cair aja, jos, nggak batal kan puasa. Kan katanya suntik tidak membatalkan puasa. Tapi kalau bapak minum yang tablet, anak juga bilang, batal pak, minum obat. Logika saya berpikir, kenapa yang sama-sama menyembuhkan, yang satu membatalkan, satu tidak membatalkan? Padahal kalau yang tablet, prosesnya lebih lama. Kalau yang cair, prosesnya lebih cepat. Kenapa? Oh, nggak adil ini kalau gitu. Saya balik lagi sama Ustadz. Ustadz, kalau menurut pendapat saya, ini loh, kalau yang ini kita minum lagi puasa, batal. Tapi kalau yang ini kita suntikan, tidak batal. Saya bilang ini tidak adil, sama-sama menyembuhkan. Jadi saya berkesimpulan, baik suntik apalagi minum membatalkan puasa. Apa Ustadz katakan? Silahkan, itu pendapatmu. Saya jadi teringat dengan Imam Syafi'i tadi itu kan, dari kaul qadim menjadi kaul jadid. Hendaklah kita seperti itu Pak Andri ya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz Haji Tamar atas siraman tubuh yang bermanfaat, banyak hal baru yang kita sudah terima
pengetahuan kita dan keimanan kita pada Islam dan pada semua syariat yang turunkan Allah melalui Al-Quran Karim. Kita tutup majelis ini dengan melakukan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.